Kalau dia ngajak tidur lagi, kamu tidur lagi aja sama dia. Salah satu klien yang bucin banget sama seseorang, ya, dimana dia sudah punya pasangan sebenarnya, dan orang yang dia bucin juga sudah punya pasangannya. Tapi dia merasa bersalah sekali setiap malam, karena pas lagi ngelihat istrinya tidur di sebelah, dia bilang katanya, gue tahu ini salah, tapi entah kenapa gue nggak bisa lepas sama cewek ini. Kayaknya dia itu udah segala-galanya buat gue. Semua perhatian, kasih sayang yang dia bisa kasih, beda banget rasanya sama yang gue dapetin sama cewek gue ini. Nah, seringkali kejadian-kejadian seperti ini nyangkut di dalam bawah sadar seseorang akibat dari peristiwa-peristiwa yang ada di dalam hidupnya di masa lalu. Kasus bucin termasuk kasus yang paling sulit untuk diselesaikan karena dia biasanya aktif dari dua arah. Kalau misalnya case kayak contohnya pemerkosaan ataupun pelecehan, itu sangat-sangat gampang sekali. Satu pertemuan aja cukup buat ngeberesin itu. Kenapa? Karena nggak ada orang yang mau diperkosa ataupun dilecehkan. Berarti apa? Dia pasti akan pengennya sembuh, pengennya selesai, pengennya balik, move on, continue ke kehidupannya dia lagi. Tapi kalau orang bucin, lain urusan bro. Dia pengen buat bisa barengan sama itu, dan dia merasa butuh dari si orang yang dicintai ini. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi ini saling ikat tarik-tarikan gitu, kayak kalau tarik tambang ya, nggak mau saling ngelepas. Jadi ini sangat-sangat sulit sebenarnya. Bucin itu mirip kayak kecanduan, tapi kecanduan itu aktif dari dua arah, saling menggoda gitu ya. Dan seksi banget, apalagi kalau yang ini lawannya itu benar-benar seksi buat dia, cantik banget, menggoda banget, menggairahkan, beda banget sama istrinya kata dia. Woi, zaman sekarang kan gitu ya. Jadi akhirnya tapi untungnya dia punya kesadaran sendiri dan mau datang. Aku pengen banget bang buat dibantuin bro. Oke, yuk diberesin, di clear all. Bagaimana langkahnya? Pertama, pas lagi saya ketemu sama dia, saya pretelin semua cinta kasihnya terhadap si perempuan ini yang secara berlebihan ada dalam dirinya. Dikuras semuanya sampai dia kembali ke posisi titik di saat dia kayak udah oke, udah gak penting lagi untuk gue mencintai dia secara berlebihan. Dia mulai rasa grounded, mulai tenang. Ya, itu di pertemuan pertama. Udah mulai lebih oke, tapi dia bilang kayaknya gue masih susah deh, gue masih membutuhkan cinta kasih yang dia kasih. Dan kayaknya dia ini perfect 10 banget gitu. Wanita yang memenuhi semua checklistnya saya. Centangnya itu semua centangnya ada. Dia seksi, dia cantik, dia pintar, dia begini, dia begitu. Dan kebetulan dia juga istrinya orang lain gitu ya. Nah, jadi udah punya suami. Nah, akhirnya tetap saya bilang gini, oke, kalau kamu besok diajak tidur lagi sama dia, ya udah kamu tidur dulu aja. Kalau emang kamu nggak bisa tahan gitu. Terus kata dia, lo kok tidur lagi? Coach, kan saya mau bertobat, kata dia. Saya bilang, ya it's okay lah. Kamu udah 80 kali tidur sama dia, entah nggak tahu, ya nggak 80 kali saya asal ngomong ya. Ya kalau kamu kayak udah 80 kali tidur sama dia selama bertahun-tahun ini, nambah 1 kali lagi ya nggak masalah lah. Kenapa? Ya toh kamu udah selama ini juga udah bikin dosa ya udah terlalu banyak, udah tidak termaafkan. Nambah 1 lagi ya nggak apa-apa. Kata dia, sialan lu. Yes, jadi akhirnya dia tidur lagi beneran sama si wanita ini. Ketika dia tidur bobo, terus dia bilang, wah coach, kali ini beda, kata dia. Gue baru tahu ternyata busuk-busuknya dia kayak gimana. Karena selama ini gue selalu serve dia, gue selalu kasih sayangin dia. Sekalinya gue udah males ngelayanin dia, tiba-tiba dia jadi uring-uringan, dia jadi betein, jadi malesin banget sama gue. Gue jadi kesel sendiri nih jangan-jangan selama ini gue kebutain nih. Jadi mulai sadar tuh dia ya. Karena apa? Ya abis dipretelin kan jadi hambar gitu ya. Dia bilang gila emang, terus ya masih nge-seksi, cuman kayaknya rasanya beda banget sama dulu. Nah akhirnya dia udah punya grounded banget sama dirinya sendiri. Fase yang kedua, ketemu lagi di session, beresin semua terkait dia dengan pasangannya. Karena sama istrinya dianggap istrinya dulu milihnya istri yang jelek. Kenapa? Saya pikir jelek ini yang penting setia, yang penting baik. Tapi ternyata pas udah married nggak kayak gitu, kata dia. Beda banget sama semua yang awalnya digambarkan gitu ya, tidak sesuai ekspektasi saya. Jadi saya males banget, empet banget sama dia. Tiap hari cuman nggak ngapa-ngapain, main game doang, nongkrong di rumah, belanja-belanja, shopping apa segala macam, nggak jelas pokoknya. Jadi dia bilang gue sebel banget lah, kayaknya nih nggak pantas buat jadi istri gue, karena gue udah berjuang segala macam, nyari duit, capek, lelah, pulang ke rumah gue liat dia main game, empet banget gue. Lagi zaman lagi susah hidup segala macam, kita harus ngebangun usaha, pergi pagi pulang malam, pulang dia lagi nyantai-nyantai, lagi duduk-duduk ngabisin duit doang. Jadi gue benci banget, kata dia. Ini nggak bener-bener
ampas buat dia. Nah jadi akhirnya diberesin semua tuh, dibersihin, rapihin, sampai dia akhirnya bisa balikan lagi, sayang lagi sama istrinya. Muncul lagi nih cinta kasihnya lagi. Terus diberesin semua dengan perasaan dia di dalam hatinya yang masih mengganggu terkait istri udah selesai. Habis itu masuk ke fase pertemuan yang ketiga, ngeberesin terkait dengan dirinya sendiri, ya self image-nya segala macam sebagai seorang laki-laki sejati, apa segala macam pencapaian dan lain-lainnya. Ketika udah grounded banget, ya dulu dia ngerasa pencapaian itu harus dapet cewek-cewek cantik segala macam kayak gitu. Enggak, diberesin semuanya, begitu udah tenang, udah happy, dia bisa kembali ke dirinya sendiri grounded. Akhirnya dia merasa tidak membutuhkan lagi orang lain. Nah, masuk di pertemuan keempat adalah ancaman. Ketika ternyata diancam, aku punya video kamu loh, kalau aku rilis ini di publik, kamu akan berantakan, hidupmu akan hancur, semua keluargamu akan tahu kamu ini siapa sebenarnya, dan lain-lainnya. Langsung panik. Wah gimana nih coach, gini, ketakutan yang luar biasa meluap-luap. Ya akhirnya diberesin semuanya, sampai dia akhirnya happy. Dia sempat benci banget sama orang ini karena ternyata yang dia dulu ngomongnya baik-baik semua, mau mencintai, apa sayang segala macam, ternyata kebuka kedoknya bahwa dia sebenarnya busuk dan lain-lainnya lah kalau menurut versinya dia. Nah akhirnya ketika udah diberesin selesai, ya sekarang dia bisa baik-baik saja, kembali bareng sama pasangannya dan ya happily ever after. Nah jadi buat nyelesain kasus bucin ya, atau cinta yang berlebihan, yang kesangkut nggak bisa hilang, ya kayak misalnya ada yang nanya gimana kalau case-nya baru bercerai, ya kayak gitulah, sama kan bucin kayak cinta banget misalnya, atau ada banyak kerugian yang dirasain, merasa dulu udah berjuang begitu banyak tapi akhirnya semua harus hilang. Nah, dan apalagi kalau berkaitan dengan jadi merasa gagal, nah buat mulai lagi kehidupan yang baru jadi susah karena nyangkut. Nah, itu perlu diberesin dulu semuanya sampai tuntas selesai. Ketika udah selesai baru dia bisa happy. Nah, kalau udah ringan happy, nah itu enak tuh buat activity-nya. Jadi bisa memulai kehidupan yang baru. Nah, kalau banyak yang nanya, coach gimana caranya? Coach mah tinggal ngomong doang enak. Betul. Ya sekarang saya tinggal ngomong doang. Tapi sebelum saya di fase ngomong doang, saya butuh 12 tahun untuk belajar. Nge-handle klien ribuan orang. Nah, jadi daripada Anda ngeberesin sendiri dan belajar, ya ibaratnya kayak datang ke dokter, dok, gimana caranya ngoperasi kaki yang patah gitu ya. Buat bisa ngoperasi kaki patah, saya 12 tahun belajar. Ya, handle ribuan klien, ibaratnya begitu. Nah, kalau kamu daripada belajar sendiri gimana nyambung kaki yang patah, mendingan kalau kakimu patah, datang saja ke dokter, ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau di sini, saya belajar 12 tahun buat ngeberesin case-case kayak begini. Daripada kamu beresin sendiri, butuh waktu dan fase yang sangat panjang. Kalau mau ngejar di level saya lama, ya mendingan ya ibaratnya saya yang bantu aja. Ibaratnya kalau Anda patah tulang, ya datang ke dokter. Kalau misalkan Anda punya beban mental yang parah, yang butuh diberesin, ya datang ke saya bantu beresin. Karena kalau misalkan sendirian, bisa gak? Bisa. Tapi ada kurva belajarnya. Nggak bisa langsung setajam kalau saya ngerjain. Nggak bisa serapih kalau saya ngerjain. Nggak bisa secepat kalau yang saya ngerjain. Pasti akan beda. Lebih gampang ya bayar aja. Toh daripada waktu hilang, uring-uringan terus setiap hari, nangis-nangis, capek, ya kan, terus ya akhirnya nggak keurus, keluarga nggak keurus, anak nggak keurus, semua nggak keurus, kerjaan nggak keurus, malah kamu hilangnya lebih banyak. Ya kalau dibandingkan dengan semua yang hilang itu kamu tukarkan dengan uang, sebenarnya ini sangat tidak bernilai, karena kamu beli lagi balik waktu kamu yang hilang kemarin. Misalkan nyimpan beban ini selama beberapa bulan, beberapa tahun, kalau kamu nilai dengan uang, semua kesusahan kamu itu bisa dibayar, kamu mau tukerin sama uang berapa? Kan nggak bernilai dong. Ya, jadi kalau misalkan mau dibantuin, ya silakan kontak aja. Kalau misalkan Anda mau belajar, bisa juga ya lihat di bagian playlist. Saya udah kasih tuh kurang lebih langkah-langkahnya seperti apa. Ya, jadi cek di playlist ya, supaya bisa belajar. Semoga membantu dari kisah-kisahnya teman-teman semua ya. Terima kasih.